Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'ul 'alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma saddid bihi lisani wahdi qalbi bijahil nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali Allah mengumpulkan kita duduk bersama di Masjid Al-Haida, waktu yang mustajab antara maghrib dan isya. Semoga di dalam keberkahan majlis ini semua niat dan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah luaskan rezekinya yang halal dan barakah, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, terhindar dari bermacam bala, musibah, wabah, penyakit, dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan di dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah Al-Wasaya Al-Imaniyah yang disusun oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam kitabnya Nasihat-nasihat agama dan wasiat-wasiat keimanan. Ila an qala qultu wa man arada at-tawarru'a وتحري وإيثار الحلال فينبغي له أن يتصف بالقناعة من الدنيا وأن يغلب في التقلل منها وأن يجانب الإسراف والتوسع والميل إلى شهوتها. فقد قال السلف الصالح: الحلال لا يحتمل السرف، ومن توسع وتبسط في لذات الدنيا احتاج لا محالة إلى مباشرة الأسباب لا تتم بل لا تتأتى إلا باقتحام شبهات باقتحام محرمات كما يعرف ذلك من جربه من أهل الإنصاف والنصيحة لأنفسهم دون الحمقى المغرورين والأغبياء الجاهلين من الذين ترى أحدهم يتناول الشبهات والمحرمات ويدعي لنفسه أنه يتناول الحلال ويتحراه ويقيم لنفسه في ذلك الحجاج الساقطة. Beliau Al-Habib Abdullah Al-Haddad, yang mana di dalam kitab ini menjelaskan, mengajak kepada kita untuk hal perkara yang wara. Wara semua kita tahu artinya berhati-hati dari hal-hal yang syubhat, apalagi yang haram. Yang syubhat pun harus kita berhati-hati. Wara artinya berhati-hati di dalam perbuatankah, kemudian transaksikah, ataupun makan dan minum dari hal yang syubhat, apalagi yang haram. Maka beliau mengajak kepada kita, beliau mengatakan, qultu wa man arada tawarru', barang siapa yang menginginkan dirinya menjadi orang yang wara' dan mereka mau tidak mau harus selalu di dalam amaliyahnya, di dalam perbuatannya mencari hal-hal yang halal, betul-betul halal, terlepas dari hal yang syubhat apalagi yang haram. Gimana caranya? Sayogianya, kata beliau, apalagi di era seperti ini, beliau mengatakan 300 tahun yang lalu, untuk supaya lebih berhati-hati, annahu wa yanbaghi lahu ayattasifa bil qana'ati minad dunya, yaitu dengan dia berqanaah di dalam urusan dunia. Qanaah itu merasa cukup. Kalau ada orang yang tidak pernah merasa cukup, ditakutkan di dalam amaliyahnya, di dalam transaksinya, di dalam
urusan-urusan dunianya akan bercampur hal yang syubhat. Kenapa? Tidak pernah merasa cukup. Ini di era beliau 300 tahun yang lalu, apalagi di saat ini seperti ini, ya, orang sudah tidak peduli lagi urusan warak, ya, halal dan haram, tidak ada urusan, yang penting bisa menghasilkan cuan, bisa menghasilkan uang, bisa menghasilkan apa yang diinginkan oleh syahwatnya. Karena apa? Karena yang namanya kebutuhan tidak akan pernah cukup, katanya. Nah, ini bahasa kalau sudah mengatakan kebutuhan tidak akan pernah cukup, artinya orang ini sulit untuk mencapai qanaah. Qanaah itu merasa cukup apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, arti merasa cukup, tidak berlebih-lebihan, ya, di dalam urusan dunia. Kemudian beliau mengatakan wa ayyaghiba fi taqalluli minha, untuk tidak baginya untuk selalu merasa sedikit apa di dalam urusan dunia itu. Jadi dunia itu kecil, sedikit sekali, tidak punya keinginan yang menggebu-gebu. Yang menggebu-gebu itu urusan akhirat. Urusan dunia itu galil saja, sedikit saja, ya, karena dunia ini sementara. Sedikit ini kan relatif, ya, sedikit itu relatif tergantung kebutuhan. Ya, kalau orang anaknya 2 sama anaknya 5 beda. Ya, kalau istrinya 1 sama istrinya 4 juga beda, ya kan, seperti itu. Itu artinya wa ayyagriba fi taqalluli minha. Nah, maka beliau mengatakan, ya, yang namanya dunia ini tidak akan pernah merasa cukup kalau orang tersebut tidak memiliki sifat waras. Kalau kalau orang ini merasa cukup, insya Allah bisa di dalam urusan yang waras. Dia akan selalu berhati-hati, ya, untuk di dalam urusan dunia. Ya, karena juga dunia ini tidak pacak dipaksakan juga, ya, tidak bisa kita paksakan kepengen apa yang kita inginkan, karena semua itu sudah sesuai dengan ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi sa'idun am syaqiyun. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala roh itu dimasukkan ke dalam jasad, sudah ditentukan daripada rezekinya, ajalnya, amal baik dan buruknya. Begitu juga dalam Al-Quran Allah mengatakan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, tidaklah ada makhluk yang melata di muka bumi kecuali telah ditetapkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dunia itu, ya, apa yang ada yang Allah berikan kepada kita artinya merasa cukup. Artinya merasa cukup di sini tidak ada ketergantungan di dalam dirinya, hatinya urusan dunia. Ya, urusan dunia. Maka orang tersebut insya Allah dijauhkan dari hal yang syubhat, apalagi yang haram, dan mulai dirinya akan bisa menjadi hamba Allah yang wara. Wa ayyujaniba al-israf, beliau mengatakan wa ayyujanibal israfu wa tawassu'u wal mailu ila syahwatiha. Hindarkan dari hal yang berlebih-lebihan, ya, berlebih-lebihan. Wa tawassu' artinya berlebih-lebihan. Al-israf wa tawassu' itu mengumpulkan dari semua keinginan syahwatnya, ya, berubah-ubah. Tawassu' artinya orang seperti itu, sebetulnya pakai handphone ini cukup, ikut tren modern, masih bagus, ganti, harus pakai sebulan lagi ganti lagi. Ini sudah S10, naik lagi S20, naik lagi terus sampai es krim. Subhanallah, artinya mengikuti keinginan syahwatnya. Terus, ya, sudah punya di rumah, punya sofa sudah bagus, kepengen lagi, ada lagi di sini sofa, ada lagi di sini sofa. Kadang di rumah itu ada 4-5 sofa. Istilah kata, itu orang yang tawassu, berlebih-lebihan, ya, padahal, ya, kalau terhitung cukup 1 sofa pun mungkin cukup, tetapi kepengen lebih. Nah, itu artinya orang tersebut tawassu. Sama juga seperti urusan makan. Misalnya dengan 2-3 lauk cukup, tapi kepengen buatkan 5 lauk, 10 lauk. Ternyata tidak habis, tersisa, mubadzir. Ya, bahkan tidak mampu untuk dia memakan keseluruhannya. Itu namanya tawassu. Ya. Kalau Al-Imam Sayyidina Abu Hurairah, Sayyidina Umar bin Khattab, beliau mengatakan bahwasanya beliau itu melarang dirinya kalau makan dengan 2 lauk.
Aku belum pernah melihat Nabi Muhammad itu makan, dihidangkan. Ini kata beliau, saking waroknya, saking berqanaahnya, belum pernah lihat Nabi itu kalau makan, itu lauknya itu lebih dari satu. Beliau makanya tidak pernah kalau makan, lauknya itu lebih dari satu. Kalau kita, kalau tidak tiga, kurang ya lauk kita. Ya, ayam lain, mungkin ada tempe, ada ikan asin, ya. Ada apa lagi? Ada telurnya lagi. Subhanallah. Ya, ikan juga bermacam-macam, ada yang asin, ada yang tawar. Ini sebagian ulama mengatakan makruh kalau berlebih-lebihan di dalam lauk. Ya. Itu. Subhanallah. Itu bagaimana mereka Nabi dan juga para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita makan, ya ini pun ulama mengajarkan kalau kita makan ya mungkin dengan satu lauk atau dua lauk. Lauknya apa? Ayam, ya. Untuk biar lebih enak masuk ke telan di mulut ya ditambah kuah lah, ya kan begitu. Supaya sedap lagi ditambah sambal ya. Satu lauk, sambal termasuk lauk bukan? Apa penyedap saja? Nggak mungkin orang makan nasi sama sambal ya, mungkin memang tidak ada yang lain kecuali harus sambal ya sambal. Arti lauk di sini katakan lauk pauk ya mungkin seperti ayam, telur ya, daging-dagingan ya, atau tempe, tahu itu juga dinamakan lauk. Berusaha untuk menahan syahwat kita, jangan tawassu' fit ta'am, fil idam, berlebih-lebihan juga di dalam lauk pauk. Itu juga termasuk orang yang tidak qanaah. Wal mail ila syahwatiha, selalu condong keinginan syahwatnya. Kita sendiri tahu keinginan, padahal kita saat ini tidak butuh, sudah cukup dengan yang ini, tapi kepengin lagi, udah gampang lah ganti-ganti yang baru, terus kepengin syahwat itu. Padahal ini cukup apa yang sedia gunakan, cuman hanya gunakan, misal handphone hanya gunakan untuk WhatsApp saja, untuk ini, tapi diganti, itu syahwat kan. Ya, na'udzubillah min dzalik. Keinginan syahwat. Nah, kalau orang tersebut dia tidak menghindarkan dari berlebih-lebihan dan juga dia tidak menghindarkan dirinya selalu menginginkan sesuatu lebih daripada satu akan kecukupan dia, atau juga selalu mengikuti kecondongan di dalam syahwatnya, maka sulit bagi dia untuk wara. Kenapa? Pasti kalau sudah mengikuti syahwat berlebih-lebihan, bisa jadi ya, segala hal yang haram bisa halal bagi dia, yang syubhat bisa halal bagi dia. Kenapa? Untuk memenuhi keinginan syahwatnya, untuk memenuhi keinginan daripada supaya dia itu bisa dipandang, kalau tidak aku akan gengsi, aku akan malu, aku akan begini dan begitu. Iya kan? Banyakkan gengsinya. Subhanallah. Nah, itu bisa jadi. Ya, bisa jadi. Kecuali kalau memang dia bisa menjaga dari hal yang syubhat, dari hal yang haram, atau menjaga dirinya tidak hal-hal yang dia langgar di dalam mendapatkan hasil tersebut, tidak jadi masalah. Tapi untuk berhati-hati, kata beliau, untuk menjaga supaya bisa menjadi sifat yang wara dengan 3 hal tadi. Yang pertama, qanaah dari dunia. Yang kedua, tidak punya keinginan lebih dalam urusan dunia, artinya cukup sedikit saja kebutuhan secukupnya. Yang ketiga, orang tersebut harus menghindari dari hal yang berlebih-lebihan. Israf, berlebih-lebihan, tinggalkan. Ya. Kemudian lagi tawassu' fil mal, memperluas, memperbanyak, terus mengumpulkan harta, terus nggak habis-habisnya. Ya, kumpulkan, padahal sudah cukup dengan hasilnya sekian, dengan usaha ini cukup. Oh, kurang lagi usaha ini, kurang. Ini juga orang tersebut, kecuali kalau memang dia itu termasuk orang yang dermawan. Orang yang dermawan, yang luar biasa, artinya dia sudah punya sekian panti asuhan, dia membangun ini, dengan aku membangun usaha ini, semua hasilnya aku akan bangun masjid ini, aku akan bangun ini, tidak jadi masalah, kemaslahatan untuk orang banyak. Tapi kalau tawassu' fi nafsihi, yang tidak boleh itu memperkaya diri, artinya memperkaya diri, membuat sekian banyak usaha, tapi hanya untuk memuaskan hawa nafsunya. Paham enggak? Itu tidak jadi masalah kalau orang dermawan. Ya, seperti itu. Sayyidina Utsman bin Affan usahanya banyak, tapi luar biasa kedermawanannya. Ya, kedermawannya luar biasa. Ya, dengan harga beliau aja membeli sumur dengan harga yang super tinggi dari orang Yahudi, beli separuh dulu. Kemudian dibeli lagi separuh, sampai saat ini sumur Sayyidina Utsman bin Affan. Subhanallah.
Nah, tinggal tergantung orangnya. Kalau dia bukan termasuk orang yang luar biasa dermawannya, yang peduli terhadap orang-orang yang susah, peduli terhadap anak yatim, janda, para thalabul ilmi, masajid, musallayat, dan seperti itu, maka secukupnya. Ya, untuk dirinya itu secukupnya. Kalau untuk orang lain sebanyak-banyak, karena tidak ada yang mubadzir kalau untuk orang lain. Kalau untuk orang lain, sedekah itu tidak ada bahasa sedekah itu mubadzir. Sedekah itu tidak ada mubadzir selama dia meletakkan pada tempatnya. Ya, selama dia meletakkan pada tempatnya. Bukan ada sedekah itu zalim. Ada sedekah yang zalim. Artinya sedekah yang zalim, misalnya kita tahu si fulan bin fulan ini meminta untuk memperkaya diri. Itu zalim. Padahal masih ada lagi yang butuh. Atau ada hal yang dilarang oleh hukum atau oleh pemerintah di tempat, tidak boleh. Seperti di jalan-jalan terus, paksa terus. Tambah lama, tambah betah dia. Pernah kita tes bahwasanya udah berhenti, masih kecil, ayo kita taruh di panti asuhan yang ada di tempat kita di area tersebut oleh mertua itu. Ternyata anak itu udah lemah laca ini. Setiap hari dapat duit 100.000, kata dia. Nolak. Tidak mau kita ambil, taruh di tempat panti asuhan di pondok pesantren Ariyat. Tidak mau, katanya. Kenapa? Lemak pecah ini, kata dia, menghasilkan duit setiap hari bisa 100.000, makanya nasi bungkus rendang. La ilaha illallah. Kalau di panti asuhan kan mungkin tidak bisa menghasilkan duit, artinya sudah terprogram otak tersebut dengan uang dan uang dan uang, artinya untuk memperkaya diri. Ya, setiap hari bisa makan nasi bungkus rendang, kita belum tentu. Subhanallah. Nah, ini apa jadi hukumnya? Ya, kalau untuk kita yang penting siapapun yang meminta tidak boleh berkata kasar, paling tidak kita menolak dengan mengangkat tangan atau diam, itu saja. Nah, ini permasalahan hukum. Maka disebutkan juga kalau ada orang yang dia sudah merasa cukup urusan dunia untuk dirinya, cukup untuk dirinya dan keluarganya, kemudian dia masih meminta kepada orang lain, nanti di hadapan Allah dia akan malu dan semua dagingnya rontok di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya udah tersiksa dia, diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia sudah cukup makan minum untuk dirinya, untuk istri dan anak-anaknya, kebutuhannya cukuplah, sekolah anaknya sudah cukup, tetapi masih minta-minta, maka orang yang seperti ini nanti di hadapan Allah dia akan malu. Ya, malu, semua daging yang ada di tubuhnya rontok, artinya orang ini sedang tersiksa atau disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh, kecuali untuk kemaslahatan. Untuk orang banyak, masjid, mushola, pesantren, panti asuhan, dan seterusnya, bukan untuk memperkaya diri, bukan untuk memuaskan hawa nafsunya, makan dan minum, ataupun pakaian, ataupun fasilitas-fasilitas yang ada itu tidak diperbolehkan kalau berlebih-lebihan. Itu ada hukum-hukum semua di dalam syariat. Ya, la ilaha illallah. Kemudian dikatakan faqad qala salafun salih, berkata salafun salih, ya, mengatakan al halalu la yahtamilus saraf. Halal itu tidak tergantung, ya, harus berlebih-lebihan. Ya, artinya yang namanya halal itu juga tidak boleh yang berlebih-lebihan. Ya, jangan kita condong tentang halal. Ini halal juga, tidak apa-apa. Walaupun halal, bahkan di dalam israf itu berlebih-lebihan, Allah melarang dalam Al-Quran. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah itu tidak suka dengan orang yang suka berlebih-lebihan. Dengan contoh begini, Anda berwudu, air Anda ini air milik Anda sendiri, tapi dalam wudhunya berlebih-lebihan, makruh. Berlebih-lebihan wudhunya cuci muka 4 kali, cuci muka 5 kali, cuci tangannya bukan 3 tapi lebih dari 3, cuci kakinya juga lebih daripada 3. Ini makruh kalau itu air milik Anda sendiri. Kalau airnya air wakaf, haram, lebih daripada 3. Ini israf. Dan juga termasuk israf orang tersebut, artinya kebutuhan tangannya cukup dengan tergantung keran, tapi banyak kan keluar daripada di tangannya, itu namanya israf juga. Paham? Apalagi air itu wakaf, air yang diwakafkan untuk wudu, air diwakafkan di masjid tersebut. Nah, itu hukumnya menjadi haram. Dan bahkan juga ulama mengatakan begini, ada orang yang bertanya, kalau saya berwudu itu di air sungai yang luas banyak, ya, mubah milik siapa saja, atau air laut, bolehkah saya mencuci muka 10 kali, mencuci tangan 10 kali, mencuci kaki 10 kali? Kan airnya banyak, gak bakal habis-habis air sungai.
musi misalnya atau air laut. Terus gimana? Tetap makruh. Kenapa? Bukan soal banyak atau sedikitnya volume air, tetapi Allah tidak suka berlebih-lebihannya. Tidak suka Allah berlebih-lebihan. Walaupun air sungai banyak, air laut banyak, tapi yang Allah tidak suka, innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak suka yang berlebih-lebihan. Paham? Nah, itu yang jadi masalah. Walaupun mentang-mentang air sungai banyak, air laut banyak, ya, kemudian dia semena-mena berwudu, semena-mena untuk dia mandi wajib dengan berlebih-lebihan, juga tidak diperbolehkan. Walaupun kita punya air kita sendiri, juga hukumnya makruh. Kenapa Allah mendidik kita? Kenapa kita harus mubadzir? Kenapa kita harus berlebih-lebihan? Subhanallah. Ya, apalagi kalau itu hal yang berlebih-lebihan itu artinya ini yang halal ya. Gimana kalau yang haram? Yang halal saja ada hisapnya, apalagi yang haram. Yang halal itu dihisap. Yang halal, semakin banyak kita halal, semakin lama hisapnya. Ya, semakin banyak kita miliki harta, semakin lama kita dihisap, diinterogasi ya, dihisap itu. Kalau ada orang diinterogasi saja, hartanya banyak ini, lama diinterogasi oleh KPK. Lama diinterogasi oleh kejaksaan, ya seperti itu. La ilaha illallah, diteliti, dicari dari mana orang ini punya duit 500 triliun, dari mana orang ini punya duit sekian miliar. La ilaha illallah, padahal kalau dihitung gaji begini, terus dicari, bahkan dipanggil, interogasi ini dan itu baru dunia. Diinterogasi lah gugup, lah gemetar, lah demam, ya, sudah sakit stroke katanya. Na'udzubillah min dalik, itu baru interogasi dunia. Bagaimana kalau diinterogasi di alam barzakh, diinterogasi di hadapan Allah Subhanahu wa taala di yaumil hisab? Pasti semakin banyak harta, semakin banyak diinterogasinya atau dihisapnya. Dari mana engkau dapatkan ini? Kemana engkau keluarkan? Ya, untuk apa? Ini waktu semua ditanya. Subhan, sekecil apapun yang kita ada, yang kita miliki, ya. Subhanallah, semuanya akan diinterogasi sekecil apapun itu, walaupun hanya sekecil biji sawi. Zarrah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Semuanya akan ditimbang, semuanya akan diinterogasi, sekecil apa baik, yang baik ataupun yang buruk, semuanya akan dipinta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Dan beliau mengatakan, "Wa man tawassa'a wa tabsuta fi ladzatid dunya ihtaja la mahalata ila mubashiratil asbab la tatimu bal la tati illa bi iktihami syubhat." Dan barang siapa yang memperluas daripada membentangkan, memperluas keinginan syahwat, keinginan keledatan dunia, ya, maka tidaklah orang tersebut secara tidak langsung, tidak mungkin orang tersebut memperkaya diri, arti memperkaya diri dengan keledatan dunia tanpa orang tersebut memiliki sifat daripada sifat wara, tanpa memiliki sifat mengetahui halal dan haram, maka orang ini tidak ada kata lain illa biktihami syubhat, kecuali akan bercampur di dalam hal yang syubhat. Kalau kita sudah berlebih-lebihan, kata beliau, berlebih-lebihan di dalam urusan keledatan dunia, biasanya ditakutkan, kata beliau, orang ini terjumus dalam hal yang syubhat. Beliau tidak mengatakan haram, bisa terjumus dalam hal yang syubhat kalau sudah menggebu-gebu untuk urusan keledatan dunia. Nah, kita lihat sendiri, ya, seperti ada orang yang menggebu-gebu, baik itu dia punya gaji pokok sekian atau pekerjaannya sekian, kemudian dia kepengen seperti fulan punya ini, bisa ditakutkan dia mencari suatu langkah, suatu pekerjaan, suatu perbuatan, atau suatu cuan dari hal yang syubhat, ya, atau hal yang haram. Na'udzubillah min dzalik. Itu yang dikatakan oleh beliau, bal bi iktihami muharramat, bisa jadi orang ini, ya, terjerumus di dalam hal yang haram. Na'udzubillah. Nah, karena luar biasa keinginan syahwat yang ada di dalam urusan keledatan dunia ini, apalagi zaman seperti ini. Kita lihat sendiri, kenapa sih fulan, ya, yang mereka tersebut menghalalkan segala cara karena hanya ingin memuaskan hawa nafsunya dengan keledatan dunia yang ada, seperti itu, ya, keledatan dunia yang ada hanya untuk memuaskan hawa nafsunya.
beliau mengatakan seperti itu, kama ya'rifu dzalika man jarabahu. Ya. Beliau mengatakan bahwasanya seperti yang kita tahu, yang kita kenal karena sudah banyak orang yang menyobanya. Sudah banyak orang yang sudah mencobanya, ya, di dalam hal tersebut. Dia, aku kepengen ini, bagaimana caranya pun aku harus bisa. Ternyata kebutuhan dia itu untuk mendapatkan kelezatan dunia tersebut tidak memungkinkan, karena dia membutuhkan yang lain, tapi dengan cara pintas, dengan cara yang syubhat, atau dengan cara yang haram sekalipun, yang penting bisa menikmati kelezatan dunia itu. Paham tak? Di kelezatan dunia, ya, kalau orang tersebut, ya, tidak berhati-hati, hanya tujuannya ingin memperluas daripada kelezatan dunia, ingin menikmati kelezatan dunia yang berlebih-lebihan, mau tidak mau dia akan terjerumus di dalam hal yang syubhat, bahkan bisa terjerumus di dalam hal yang haram. Ini beliau hanya mengingatkan untuk kita selalu berhati-hati, judulnya wara, untuk kita berhati-hati. Bukan kita tidak boleh kaya. Kata siapa kita tidak boleh kaya? Mukmin yang kuat itu lebih baik daripada mukmin yang lemah. Tetapi beliau mengasihkan kepada kita rambu-rambu untuk berhati-hati. Anda boleh mencari uang, Anda boleh mencari daripada harta, tapi tetap harus wara. Hati-hati hal yang syubhat, apalagi yang haram. Dan di saat engkau punya itu, Allah berikan kau rezeki yang luas. Sekarang engkau punya sifat wara, maka engkau punya rezeki yang luas tersebut bukan engkau gunakan untuk kelezatan keinginan hawa nafsumu, memuaskan keinginan syahwatmu, tapi rezeki yang luas ini kau jadikan mazra'atul akhirah, sebagai ladang akhirat. Kata siapa kita tidak boleh kaya? Kaya sekaya-kayanya, tapi harus pintar dan cerdas, hanya untuk makan kepuasan hawa nafsu. Punya rumah 10, apa manfaat bagi dia? Punya rumah ini, investasi, kata dia. Apakah itu semua tidak dihisap? Belum lagi zakatnya. Investasi itu ada zakat, dan tidak peduli dia urusan zakat ini dan itu haram, berdosa dia. Ustaz Fulan, Ustaz aku pengen untuk investasi, di sini ada rumah, di sini ada rumah, di sini ada rumah. Rumah yang ditunggu tidak terkena zakat, tapi rumah engkau sebagai investasi, ya, sebagai investasi itu menjadi ada dihitung zakatnya. Kata siapa tidak ada zakat? Ya, dia tidak ngerti ilmu ini, menjadi hukumnya haram, berdosa. Kan seperti itu. Coba kalau dia punya dunia dia bisa secukupnya, rumah cukup satu untuk istrinya, untuk anak-anaknya, kemudian anaknya sudah di luar, ini kasih untuk anaknya ini, terus-terusnya. Kemudian mungkin dia bisa bersedekah, mungkin dia bisa membangun masjid di suatu tempat, di daerah-daerah, atau membantu orang yang lemah, membantu untuk pendidikan dan seterusnya. Nah itu, kalau untuk orang lain itu tidak ada bahasa yang namanya mubadzir. Jadi tanamkan, kalau untuk orang lain, untuk membantu kemaslahatan untuk orang lain, itu tidak ada bahasa mubadzir. Tinggal kitanya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Tinggal kita meletakkan sesuatu pada tempatnya. Subhanallah, ya. Jadi jangan kira beliau ini menerangkan seperti ini kita tidak boleh kaya raya, salah. Boleh kaya raya tapi tetap memiliki sifat wara. Wara itu berhati-hati. Berhati-hati dari hal yang syubhat, berhati-hati dari hal yang haram. Ya, syubhat saja, apalagi yang haram. Artinya tujuannya beliau mengajak kita untuk berhati-hati. Jangan kita mentafsirkan, oh jadi kita ini sulit menjadi kaya raya. Bukan tidak boleh kaya, boleh kaya-kayanya inti bisa. Dengan nasib dan ketetapan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi dengan ilmu yang sudah kita jelaskan, apa yang disampaikan oleh beliau, tujuannya adalah jangan Allah berikan kau kekayaan tersebut hanya untuk memuaskan hawa nafsu, hanya untuk mengumpulkan kelezatan dunia, tapi gunakan harta tersebut sebaik-baiknya. Kalau Imam Ghazali mengatakan salah satu daripada ladang akhirat dengan dunia tadi, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu bisa jadi ladang kita akhirat. Berapa banyak orang-orang yang kaya raya masuk ke surga tanpa hisab. Kenapa? Dia di saat hidupnya, harta yang dia miliki tersebut lebih banyak diberikan kepada orang lain, kepada dirinya. Bahkan di saat ada seseorang yang subhanallah meninggal dunia, ternyata dia tidak miliki apa-apa lagi. Tidak miliki apa-apa, ya. Tidak lama baru juga orang juga meninggal, subhanallah, tidak memiliki apa-apa.
ternyata fulan bin fulan ngomong, oh fulan ini untuk sedekah ke masjid ini sekian 50%, untuk di sini belum lain tempat pesantren tempatnya luar biasa. Ya, ini artinya kehidupannya di saat di dunia dia kaya, tapi di saat meninggalkan dunia dia tidak punya apa-apa lagi. Tidak punya apa-apa lagi, artinya ya udah kelar. Urusan dia tidak begitu banyak urusan dunia di hadapan Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala al-azamatu. Maka kata beliau, ya, jikalau orang tersebut, ya, jikalau orang itu, ya, mengatakan bahwasanya tidak, ya, tidak mungkinlah, artinya kalau saya mengumpulkan dunia yang banyak tersebut kemudian bisa terjumus di dalam hal yang haram, yang syubhat, apalagi yang haram hanya untuk kebutuhan dunia, kenikmatan dunia, maka orang tersebut, ya, kata beliau, tidaklah orang itu kecuali orang itu memiliki sifat ahmak, ya, tekak bandel yang menipu dirinya, atau aghbiya al-jahilin, orang-orang yang bodoh, yang tertipu dengan urusan dunia. Nah, ini kata beliau. Karena beliau menyampaikan ini, ya, juga pastinya beliau melihat di zaman beliau banyak sekali orang-orang yang mengumpulkan dunia demi dunia sampai lupa urusan akhirat, dan begitu juga lupa untuk urusan kepentingan orang lain dan seterusnya. Naudzubillah min dzalik. Minal ladzina tarahadum yatanawalu syubhat wal muharramat wa yad'i li nafsihi annahu yatawalla halal wa yataharrak wa yuqimu li nafsihi. Dan juga dikatakan orang-orang yang ahmak, orang-orang yang teka itu, kata beliau, atau orang-orang yang aghbiya ini bodoh, tidak peduli dengan hukum-hukum syariat, tidak peduli dengan urusan-urusan agama. Itu orang yang seperti itu, mereka mengatakan begini, pandangan mereka begini, ya tanawalu syubhat wal muharramat wa yad'i li nafsihi. Sebetulnya mereka ini merasa dirinya, padahal dia telah mengumpulkan harta keinginan syahwatnya, mengatakan yang kami kerjakan ini semuanya halal. Padahal banyak bercampur yang haram, yang syubhat dan juga yang haram. Seakan-akan dirinya itu halal. Kenapa? Karena beliau mengatakan orang yang seperti ini karena ahmak, teka, tidak mau mengikuti tuntunan agama. Contoh banyak. Contohnya begini. Di saat ini bahwasanya kan pekerjaan aku ini tidak merugikan orang lain. Tidak merugikan orang lain, dan yang aku miliki ini modalku begini dan macam-macam, tetapi terdapat di dalamnya ada unsur yang riba. Ada unsur riba, atau ada juga unsur di dalamnya tersebut secara tidak langsung dengan tujuan menipu orang lain dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu seakan-akan untuk diri bagi orang yang ahmak tadi itu halal, padahal itu haram. Atau dengan asuransi ini, asuransi itu, ini dan itu, bisa jadi seakan-akan halal, ternyata haram di dalamnya. Atau syubhat minimal. Itu yang terjadi. Ya, ini orang-orang yang ahmak. Kenapa? Karena hidupnya tidak mau dituntun oleh syariat. Hidupnya tidak mau dituntun oleh agama. Seakan-akan yang dia gawikan itu, yang dia kerjakan itu halal, padahal bercampur yang syubhat dan juga bisa menjadi bercampur yang haram. Nah, kemudian beliau mengatakan wa yuqimu li nafsihi fi dzalika at-tahajjud as-saqitah wa yatlubul hal ta'wil al-ba'idah wa taqwa wal wara' wal wajib wal muta'ayyin. Dan mereka ini, orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang hanya menginginkan hawa nafsunya, keinginan syahwatnya dengan bermacam-macam argumen yang mereka miliki untuk dirinya itu, ya. Untuk apa sih kita itu wara'? Untuk apa sih kita itu bertakwa? Arti takwa si takut, ya, di dalam memiliki sifat qanaah tersebut untuk apa? Ini padahal yang namanya takwa dan wara itu dua hal yang wajib harus ada pada diri kita. Kalau kepengen aman dunia akhirat, harus wajib pada diri kita harus punya sifat takwa dan juga wara. Ya, takwa itu termasuk, kata Sayyidina Ali, al-qana'atu bil qalil. Makna daripada takwa itu termasuk di dalamnya ada al-qana'atu bil qalil, merasa cukup apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang bertakwa. Dan juga orang itu harus memiliki sifat wara. Dan beliau, ya, fa illam yakun fala aqal min insaf al i'tiraf wal mulazam wal istighfar. Jikalau memang
kita sudah berusaha tapi juga takut ada hal yang syubhat, yang sudwara, maka tidak ada kata lain, cara lain kecuali perbanyak merenyuhkan hati kepada Allah dan istighfar. Contoh, saat ini kita sudah berusaha untuk wara, berhati-hati, tapi semua uang beredar di bank. Betul? Sudah keluar masuk di bank. Itu semua uang berada begitu. Dan juga orang-orang yang ada yang kita ajak transaksi, ada yang jelas, ada yang tidak jelas, dan seterusnya dan seterusnya. Terus gimana? Kalau sudah zaman seperti itu, dua hal yang jangan kita tinggalkan. Inkisarul qalb wal istighfar. Perbanyak renyuhkan hati, minta ampun, nangis kepada Allah, dan perbanyak baca istighfar. Mau tidak mau, apalagi di era seperti ini kan, semuanya berputar di bank, uang tersebut bercampur, uang di bank tersebut ada uang yang ini, ada yang nabungi orang yang baik, ada orang yang jahat, macam-macam seperti itu. Nah, maka tidak ada kata lain kalau memang tidak bisa dihindari hal, tapi tetap berhati-hati, tetap berusaha semaksimal mungkin. Tapi kalau memang tidak bisa dihindari dua hal yang beliau ajak kepada kita, al-inkisar wal istighfar, renyuhkan hati kita, artinya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan merenyuhkan hati, menangis, meneteskan air mata, dan juga dengan istighfar. Pernah juga ada seseorang datang kepada Habib Abdul Qadir bin Ahmad Qutub mengatakan bahwasanya gimana Habib kami ini, usaha kami ini pasti semuanya berkaitan dengan bank. Keluar masuk uang ini pasti dari bank semua. Dan bank ini bermacam-macam orang yang ada di dalamnya yang nabung. Terus gimana? Pasti kami akan terkena dengan hal-hal yang riba. Tidak mungkin dihindarkan itu. Ya, paling tidak kata Rasulullah pun mengatakan, paling kalau tidak termakan daripada riba, paling tidak terkena daripada debunya. Terus gimana ini kita seperti ini? Beliau mengatakan dua hal tadi, perbanyak menangis dan istighfar. Perbanyak menangis dan istighfar. Artinya untuk era seperti kita lebih banyak istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah, minta dijaga dari hal yang diharamkan atau hal-hal yang tidak kita ketahui, yang kita makan atau yang kita minum dari hal yang haram, yang syubhat dan juga yang haram. Ya, subhanallah. Sampai di sini yang tanya apa yang sudah kita sampaikan, boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Usaha burung walet halal, boleh-boleh saja. Ya, iler walet itu tidak najis. Ya, kalau dia najis itu ya bercampur dengan kotoran. Tapi kotoran di sini mutanajis, bisa dibersihkan misalnya. Pisahkan, bersih kotorannya, boleh-boleh saja. Ya, boleh-boleh saja. Iler burung itu tidak najis. Apalagi kalau dia tidurnya itu duduk. Burung walet itu mengeluarkan iler tidur apa bangun dia? Jadi intinya pertanyaannya, bisnis walet itu ya, burung walet itu halal atau haram, najis atau tidak? Tidak apa-apa, halal ya. Jadi bisnis burung walet itu halal ya. Iler burung itu najis nggak? Tidak lah, yang najis cuma dua ya, cairan iler anjing sama babi yes, atau peranaan. Tapi kalau burung, kucing ya apapun itu, singa sekalipun ilernya tidak najis. Paham? Ilernya tidak najis. Terus gimana? Apakah ada zakat? Ya, ada zakat. Selama itu urudut tijarah, selama itu tijarah jual beli, ya zakat. Ya, jual beli ada zakatnya. Ada zakatnya. Ya, zakatnya penghasilan. Ya, penghasilan zakat barang yang ada atau kemudian lagi misal barangnya ada sekian ya, sekian mangkok-mangkok, atau yang dikit lagi panen, hitung semuanya berapa ya, atau barangnya sudah tidak ada, sudah dipanen semua, kemudian jual berapa hasilnya ya. Kalau memang sudah termasuk nisab, harus awal dia terhitung kalau terus gimana awal terhitung, dia sudah mulai awal transaksi, sudah menghasilkan transaksi berapa. Kalau sudah masuk nisabnya ya ada zakat. Kalau tanpa ada, belum sampai nisabnya, berapa nisabnya? 20 mithqal, 20 mithqal emas, kurang lebih
12 suku emas. Kalau sudah di atas 60 juta, ya seperti itu, sampai haulnya awal dia panen itu hasil, kemudian lihat, ya, dan seterusnya dari apa namanya modal-modal yang ada, ya, seperti modal yang itu adalah hasil-hasil beli, ya, gitu. Jadi tetap ada zakatnya. Setiap urudut tijal, setiap apa namanya perdagangan itu pasti ada zakatnya, ya, ada zakatnya. Namanya zakat urudut tijal, zakat jual beli, zakat jual beli. Yuk. Muslim pesta di tempat yang sederhana tapi juga tempat keluarkan biaya yang besar. Ya, kalau dia mengadakan acara ataupun hajatan, ya, itu dengan tujuannya untuk menyenangkan para tamu, untuk orang lain, ya, menjamu tamu dengan semaksimal mungkin, tidak jadi masalah, tidak apa-apa, ya. Dia ada hajatan, ya, dia orangnya orang-orang yang menengah ke atas, ya, dia tamu-tamunya begini, sesuaikan, jangan hanya menyediakan makanan yang enak, yang lezat, tapi tempatnya tidak mumpuni, tempatnya tidak sesuai, kan tidak pas. Jadi selama itu untuk menjamu tamu, menghormati tamu, memuliakan tamu, tidak jadi masalah, tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa. Kita dia mampu ini dan itu, ya, dan bukan sampai dia orang tersebut kemudian habis mengadakan acara ini, kemudian terlilit hutang sekian ratus juta, sekian miliar, nah itu tidak boleh, ya. Tapi kalau dia memang dia termasuk orang yang mampu, mengundang orang yang banyak, ya, kemudian menjamu tamu dengan baik, dengan rasa memberikan fasilitas yang luar biasa, itu senang, bahagia, tidak jadi masalah, tidak apa-apa, ya. Seperti kita juga punya guru Habib Umar itu, ya, sempat kemarin itu menikahkan anaknya, diundang 6.000 orang, itu dengan bermacam-macam makanan, minum, menjamu tamu yang ada, ya, menghabiskan uang, ya, artinya ratusan juta, tapi ngundang tamu semua, diundang orang kampung semua jadi satu, hampir 5-6.000 orang yang hadir. Tuhan tidak jadi masalah kalau untuk itu menghormati tamu, apa yang kita mampu, apa yang kita punya, apa yang kita bisa, ya. Apakah seperti juga, apakah ini termasuk daripada itu, termasuk mubadzir, karangan-karangan bunga itu, ya, mubadzir, juga tidak mubadzir. Kenapa tidak mubadzir? Artinya, ya, kalau orang tidak ada karangan bunga, tidak mungkin juga yang bisnis itu tidak mendapatkan rezeki, ya. Jadi seperti itu. Selama tergantung keadaan, selama dia, ya, selama orang tersebut memberikan kesenangan, kebahagiaan untuk orang lain, ya, yang dia mampu, itu tidak jadi masalah, ya. Tapi kita lihat memang orang ini kalau kita kasih apa namanya uang ini mungkin tidak terlalu ini, tapi kalau dia sudah lebih banyak uangnya daripada kita, lebih mulia, cuman kita kasih karangan, kasih bunga ini dan itu, mungkin dia lebih senang, lebih berbahagia, lebih ini dan itu, dan seterusnya dan seterusnya. Atau mungkin orang ini tidak bisa memenuhi undangan tersebut dengan bunganya, itu tergantunglah, ya, tergantung keadaan. Tapi jikalau ada orang yang kita lihat orang ini sangat membutuhkan uang, kenapa kita harus karangan bunga? Dia keluarganya meninggal, membutuhkan uang ini dan itu, kenapa karangan bunga? Enak, kasih duit. Tergantung keadaan, ya kan, seperti itu. Dia tidak membutuhkan karangan bunga, dia bukan orang yang terpandang, orang terhormat, atau orang yang wah, bukan seperti itu yang membutuhkan terkenal nama ide itu, tapi dia membutuhkan uang untuk daripada prosesi, daripada wafatnya fulan bin fulan dan seterusnya, membutuhkan karena dia masih meninggalkan istri dan anak-anak yang lain dan seterusnya. Tergantunglah keadaan,
Ya, jadi bukan lihat bagaimana mubadzir atau tidak. Kalau selama itu untuk orang lain, menyenangkan hati orang lain, menyenangkan tamu, itu tidak termasuk daripada minal mubadzirin. Ya, tidak termasuk daripada badzir. Wallahu a'lam bishawab. Syai'. Oh, belum? Oh, belum. 3-4 menit lagi. 5. Ada lagi yang tanya? Waalaikumsalam. Ya. Ya. Gimana tuh konot akhirat? Merasa cukup sedikit amal. Enggak, qanaah itu urusan dunia. Kalau hati mana qanaah pasti urusan dunia. Kalau urusan akhirat itu ya kalau sedikit amal ya artinya dia itu rugi karena dunia ini untuk memperkaya amal, memperbanyak amal. Ya, rugi. Ya pastilah. Karena yang namanya qanaah itu kita merasa cukup ya untuk urusan dunia. Urusan dunia, tapi untuk urusan akhirat jangan pernah merasa cukup. Ya. Rasulullah pernah mengatakan dalam satu hadisnya begini. La tashba'u minal khairi hatta muntahahul jannah. Jangan pernah merasa puas dengan kebaikan sampai puncaknya engkau dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Jangan pernah merasa puas dari kebaikan. Jangan pernah merasa puas dari amal baik, amal soleh. Aku lah udah puas, aku sudah cukup, udah semua ini. Jangan pernah merasa puas dalam kebaikan. Terus seakan-akan kan belum melakukan itu. Seakan-akan sedikit kau lakukan itu baru. Jadi seakan-akan sedikit, belum banyak, belum ada apa-apanya dibandingkan. Jadi kalau untuk urusan, makanya Rasulullah kasih pandangan sama kita. Bagaimana pandangan Nabi? Kalau untuk urusan akhirat kau lihat ke atas. Untuk urusan dunia kau lihat ke bawah. Iya kan? Itu pandangan yang Nabi Muhammad berikan. Arti kalau untuk lihat ke atas nggak kehabis-habisnya. Fulan bin fulan ini kalau pernah sholat 1000 rakaat. Kalau sodakoh sudah sekian banyak sodakohnya. Kalau untuk urusan baca Al-Quran sudah sekian juz setiap harinya. Lihat ke atas. Tapi kalau urusan dunia, masa cukup kenapa? Ada yang lebih bawah, ada yang lebih susah, ada yang lebih lapat, ada yang lebih ini. Itu untuk urusan dunia. Ini pandangan yang Rasulullah kasihkan kepada kita. Jadi dengan hadis tadi, la tashba'u minal khair hatta muntahahul jannah. Jangan pernah merasa puas dari kebaikan sehingga sampai engkau dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga. Dan di dalam urusan amal baik, jangan pernah merasa puas, artinya lihat terus ke atas bahwasanya ada orang yang lebih hebat darimu. Kau ikuti seperti dia atau semampumu. Kalau untuk urusan dunia, kau lihat mana orang yang lebih bawah darimu. Subhanallah, pandangan-pandangan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita, intinya jangan pernah merasa puas dari segala bentuk amal perbuatan yang baik, tapi kalau untuk urusan dunia kita berusaha untuk selalu memiliki sifat qanaah. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma hdina bihudak waj'al mimman yusari fi ridaq wa la tuwallina waliyan siwa wa la tajam khalafa amraka wa asak. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.